Selamat datang lagi di Bali Cooks dengan Chef Ron. Semoga semua sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya yang terbaik buat hidup kita. Oke, hari ini saya akan sharing satu menu resep gampang buat teman-teman semua di rumah. Resepnya ini biasa berkaitan dengan sambal dan saya juga suka. Dan dagingnya itu daging ayam. Apa itu? Ayam sambal bejek kecombrang. Oke, bahan-bahannya yaitu ada ayam, cuman saya nggak pakai utuh ya. Jadi saya hanya pakai beberapa bagian saja. Kemudian ayam ini akan kita marinasi terlebih dahulu. Nanti marinasi ayamnya saya akan kasih tahu, simple juga gampang. Dan ada kecombrang. Kecombrang ini utuhnya ya, bagian yang istilahnya kalau di Bali ada sambal matah, sambal mentah yang dasarnya itu sereh. Nah, ini kita serehnya diganti dengan kecombrang. Ada cabai, cabainya semua cabai kecil yang pedas. Kemudian ada jeruk limau, ada bawang merah, dan ada daun jeruk untuk garnish. Dan saya kemarin sempat memanaskan atau menggoreng terasi ya. Jadi saya mau pakai minyak terasinya untuk di sambal ini. Oke, kita mulai. Pertama, kita akan siapkan ayamnya terlebih dahulu ya. Jadi ayamnya kita siapkan. Oke. Bagian mana yang saya mau ambil, yaitu saya hanya ambil bagian dadanya saja ya, dada sama chicken wings, sama sayapnya aja untuk kita masak. Ini kita simpan untuk menu yang lainnya. Oke, jadi dadanya ini kita belah dua saja langsung. Belah dua, nggak apa-apa. Lehernya kita panggang. Ya, kita buat seperti ini aja. Kita belah ya. Oke, ayamnya ready, kita sudah belah. Nah, bumbunya untuk marinasi ayamnya itu ada kunyit 1, garam, kemudian ada ketumbar bubuk, ada merica putih, sama lime. Bisa limo, bisa lime. Mari kita buat ya. Ini udah siap. Kunyitnya ini sekitar 8-10 gram. Kemudian ada garam ini 1 sendok teh tapi yang rata. Kemudian ada bubuk ketumbar. Terus ada merica putih biji. Ini sekitar setengah sendok teh. Oke, kita akan grind atau kita akan haluskan ya. Ini saya pakai 2 ya, setengah-setengah. Oke, ini untuk marinasi ayamnya ya, sebelum kita panggang. Jadi kita haluskan terlebih dahulu, kemudian kita marinasi dan kita panggang. Ya, kita akan mulai menghancurkan ladanya terlebih dahulu, campur dengan kunyitnya ya. Campur semua. Haluskan kunyitnya. Jadi supaya ayamnya itu nggak polos rasanya ya, atau nggak terlalu plain. Jadi saya pakai rempah ini. Cuman kunyit, lada putih, garam, dan bubuk ketumbar. Ya, haluskan. Kita campur semua, jeruk nipis, jeruk limau. Dan kita tambahkan sedikit minyak kelapa nanti di sini untuk memarinasi ayamnya ya. Kalau teman-teman lihat, kunyitnya kita haluskan, sudah ada garam, dan kita tambahkan minyak kelapa. Ya. Apakah terlalu halus? Ya, yang penting semua biji-bijiannya bisa hancur ya. Ya, ini dia. Minyak kelapa, kunyit, ketumbar bubuk, merica putih, lime, dan garam. Oke, ini agak sudah berminyak. Minyak kelapa kita tambahkan hanya sekira-kira supaya nggak terlalu kering saja bumbu marinasinya ya. Setelah itu kita akan marinasi ayamnya ini ya. Karena nanti kita akan suwir, jadi nggak masalah, kita akan potong-potong dagingnya ya. Ya, sini. Dan here we go, kita akan marinasi ya. Wow, kita akan cium aroma kunyit, kemudian aroma asam dari jeruk limonya. Itu cukup, saya tambahkan sedikit lagi minyak kelapa. Ya. Semua sisi kita. Ya. Ini dia.
Sudah marinasi, diamkan 15-20 menit sebelum kita proses memanggangnya. Oke, kita akan marinasi spray dengan minyak kelapa dulu. Dan kita akan marinasi kurang lebih 15-20. Nah, beruntung saya punya grill sambil saya tutup supaya saya dapat proses marinasinya semacam di steaming ya, di steaming. Kemudian di atas grill dan sambil nunggu 15-20 dapat asapnya, dapat aroma rasanya dan ya akan lebih kuat rasanya ya. Kita agak sedikit buka. Ya, buat seperti ini. Ya, sambil menunggu 15-20 menit kita marinasi di atas grill supaya dapat asapnya dan meresap juga punya waktu untuk dagingnya nangkep rasa bumbu ulek tadi ya. Kita akan siapkan bumbu sambal matahnya dan kecombrang ya. Oke. Pertama, kecombrang biasa kalau udah agak lama di freezer, tapi ini masih bagus. 2-3 hari lalu saya beli dan kita pakai mungkin dari bunga, sedikit batangnya ya, nggak seluruhnya. Biasanya batang ke bawah ini kita bisa pakai untuk minuman ya, minuman aroma kecombrang. Bisa pakai sparkling water atau air yang berbuih ya. Oke, biarkan saja bagian kulit luarnya ini. Saya kasih tips yang biasa saya pakai untuk nggak terlalu rasa kecombrang ini mentah atau terlalu kuat, tapi ada sedikit manis pada saat kita memproses kecombrang ini dengan metode dipanggang terlebih dahulu. Oke, bisa dicoba teman-teman kalau suka, bisa dipakai. Ada juga yang langsung mentah, langsung dicampur, nggak masalah. Ya, sesuai selera teman-teman semua. Oke, tapi saya langsung panggang saja ya. Nggak langsung di atas apinya, karena di sini ada bara, jadi saya biarkan kayak steaming atau menguap ya dari kecombrang ya. Ya, kita panggang, tidak apa bagian kulit luarnya seperti ini, tetapi bagian dalamnya dapat aroma steamnya ya, aroma apa istilahnya, kayak aroma kukusan dari jus-jusnya itu di dalam akan keluar pada saat bagian kulit luarnya itu terbakar. Saya biasanya kulit luar yang dari pasar saya beli, saya tidak buang atau saya simpan dalam keadaan sama seperti saya dari pasar. Kemudian saya langsung grill seperti ini. Kalau teman-teman di sini cium aroma kecombrang, asapnya itu keluar ya. Ada aroma matang dari kecombrangnya. Ya, good. Kita pindahkan. Ya, kecombrang sudah oke. Ini 2 menit kita panggang dan kita diamkan sejenak. Kita masih ambil aroma panasnya. Dan ayamnya kita akan cek keadaannya. Oke, good. Nah, marinasi dapat. Cukup well done, cukup bagus. Mungkin sekitar 2-3 menit dan kecombrangnya sudah oke. Oke, ini udah mulai lembut. Kalau diperhatiin tadi sebelumnya masih sangat keras. Pada saat kita panggang, jus di dalam kecombrang ini atau getah atau cairan, dia keluar. Dia udah mulai lembut dan kita akan bersihkan. Ya. Bagian yang terbakar kita hilangkan. Nah, ini udah seperti dikukus ya combrangnya. Ini. Dan satu lagi, ini agak besar, mungkin saya akan sedikit lebih lama grillnya. Kita keluarkan bagian sisi yang tadi dipanggangnya ya. Wah, ini udah mulai, tapi masih terasa sedikit bau yang matang ya. Nggak hilang langsung pada saat kita panggang. Kita tunggu yang agak besar. Yeah, that's good. Yeah. Batangnya juga kita panggang. Ini agak lebih besar, jadi agak lebih lama ya. Oke. Yes, go. 3-5 menit kurang lebih saya sudah panggang dan kita akan keluarkan bagian yang terbakar ya. Kita potong. Oh, kita pakai bagian dalamnya. Wah, kalau teman-teman cium aroma combrangnya nggak sama seperti yang pertama ya, masih mentah, masih ada getah. Tapi ini selera ya, teman-teman bisa coba cara ini atau tidak sama sekali. Itu pilihan ada di teman-teman semua. Tapi saya lebih common menggunakan metode seperti ini. Oke, ini sudah bersih dan sudah dapat rasa steamnya atau rasa kukusan dari kecombrang ini. Saya akan proses kecombrangnya ya. Kecombrang sudah bersih, tadi saya sudah grill, kemudian saya bilas sedikit untuk supaya kita proses kecombrangnya ya. Oke, kita potong tipis-tipis untuk bunga ini. Ya, aromanya nggak seperti yang mentah ya, karena dia sudah ada proses dipanggang tadi dan dapat rasa berbeda ya. Oke, ya bunganya. Untuk satu lagi kita iris.
Ya, wow, aromanya, harumnya dapat sekali ya. Oke, saya rasa segini cukup, dan ini dia kecombrangnya. Ya, setelah kecombrang kita slice, kemudian cabai pedasnya ya. Ini terserah teman-teman berapa pieces ya. Saya akan coba iris. Ya, kita akan iris cabenya. Saya mungkin pakai untuk satu dada itu cabenya sekitar, ini udah 3, 4, 8 saja. 5, 6, 7, satu lagi 8. Ya, ini cabenya, dan ini kecombrang, 8 pieces cabai sambal mata identik dengan bawang merah. Bawang merah ini karena kecil-kecil, saya pakai sekitar 20 pieces ya, kecil ini. Kita slice, dan kita slice. Ya, 18, saya pakai 20, ini ukuran bawang merahnya kecil-kecil. Kalau yang besar mungkin cukup sekitar 8 atau 10 ya. Ya, 20. Saya kumpulkan jadi satu. Dan inilah bumbunya. Dan kemudian kita ada, saya pakai sedikit jeruk nipis. 1 slice. Kemudian jeruk limau 1 slice. Ya, kecombrang, cabai potong, bawang merah 1 slice, jeruk nipis 1 slice jeruk limau. Ini minyak terasi. Ya, sekarang kita grill ayamnya ya. Ini sudah dimarinasi cukup lama, dan saya yakin ini meresap cukup bagus. Kita tinggal angkat. Wow. Kalau teman-teman lihat, ini ada aroma asap yang ditangkap dari ayamnya. Jadi kita bisa coba balik, dan habis itu kita coba grill pelan-pelan. Ya, teman-teman bisa lihat agak sedikit kering di bagian atas karena kita tutup tadi, dan asapnya masuk. Ini dia, dan ready, kita akan panggang ya. Ya, kita geser, kita atur apinya, kita kasih griddle atau alas ya, spray oil, panaskan. Setelah cukup panas, kita akan grill ayamnya. Kita coba bagian tulangnya di bawah dan bagian dagingnya di atas. Ya, kita spray supaya nggak terlalu kering ya. Dan kita tutup kurang lebih 5-8 menit. Karena ayamnya tadi udah kita marinasi di atas kayu api juga, jadi ada proses steaming awal sambil kita nunggu marinasi, tetapi ada proses pengasapan pelan-pelan dari ayamnya. Dan ini yang bikin aroma ayam suwir ini akan beda ya. Ya, kita udah grill kurang lebih sekitar 5 menit ya. Mungkin 10-15 menit proses keseluruhannya ya. Teman-teman lihat rata dan semua nggak jus dari ayamnya udah mulai keluar. Ini masih medium ya, masih 45% matang. Kita coba balik posisinya. Kita balik. Dan arangnya udah cukup bagus. Kita tinggal spray minyak kelapa supaya dia tetap moist. Jadi bumbu, terus yang sudah melekat di kulitnya, kemudian ada minyak kelapa, kita spraying secara berkala ya, nggak usah langsung sekaligus, supaya tetap moist, dan kita tutup. Teman-teman perhatikan, pada saat kita buka, ada sedikit kuning-kuning, seperti digoreng ya. Tetapi sebenarnya ini karena ada minyak di awal, kemudian kita tutup, jadi panasnya itu dapat dari sisi atasnya juga. Jadi minyaknya meresap ke dalam. Dan ini buat aroma sama rasa dari ayam ini itu enak. Oke, kita tutup. Yang perlu diperhatikan juga untuk apinya, jangan sampai terlalu banyak flame atau terlalu banyak api. Kita pakai arang lebih banyak, dan makanya dibakar terlebih dahulu di awal. Kemudian pada saat arangnya sudah mulai jadi, boleh kita tambahkan api sedikit, kayu yang terbakar, yang mudah terbakar sedikit demi sedikit, supaya nggak terlalu banyak apinya. Kita tunggu sekitar 5 menit, mungkin sekitar 8 atau 10 menit lagi, dan ayam ini akan siap. Ya, kita udah grill, kemudian secara berkala ayamnya itu kita perhatikan posisi apinya ya, karena saya pakai kayu api. Jadi cara berkala diolesin, atau kalau teman-teman di rumah pakai kompor biasa juga bisa, jadi dioles dengan minyak ya, minyak apapun bisa, minyak kelapa bisa, kalau mau pakai minyak olive oil juga bisa, atau minyak sayur atau minyak apapun, diolesin supaya dapat rasa
crispy di bagian atasnya ya. Kalau teman-teman lihat, saya nggak balik ayam ini, saya nggak grill bolak-balik. Saya hanya grill satu sisi, tulangnya saja di bagian bawah. Kenapa? Kalau saya mungkin karena tulangnya itu kan mengandung panas. Jadi pada saat kita grill, kemudian kita tinggal tambahin oil di atasnya untuk panasin bagian atas, dan bagian bawahnya ini tulangnya meresap panas dari daging bagian atas tulang di bagian bawah. Jadi cukup efisien, jadi nggak bolak-balik daging ya untuk proses masak yang saya buat ini. Ya, kita cek. Ini udah sekitar 15-18 menit ya untuk grillnya. Tadi saya lebih deketin ke bara api. Kalau teman-teman lihat, ini panasnya cukup pas ya. Jadi untuk dapetin aroma asap dan aroma panasnya. Oke, ini dia ayam panggangnya. Wow, amazing. Jadi agak sedikit crispy. Kemudian jusnya, belah-belahan ayam tadi saya bisa kelihatan. Terus crispy bagian atasnya udah mulai kelihatan. Kita spray sebentar, 1-2 menit tutup, habis itu kita angkat dan dinginkan. Kemudian kita suir. Ya, sudah berkala sprayer terakhir tadi, 1 menit berikutnya ini ayamnya, dan kita akan dinginkan sebelum kita bejek ya, atau kita campur sama sambal kecombrang ya. Ya, ini dia ayam panggangnya, amazing. Ya, ini kita diamkan sejenak dan masih panas, cukup panas. Tapi kalau teman-teman mau tunggu beberapa saat sampai dingin untuk bisa disuir, itu bisa lebih gampang ya dan lebih mudah. Ini bagian yang sangat cukup enak. Saya grill dengan proses seperti ini ngebuat ayamnya lembut ya. Jadi sangat lembut. Dan sayapnya, wow, lihat. Kita keluarin bagian tulang-tulangnya supaya mudah nanti ditaswir ya. Cukup panas. Wow, kupas gampang. Tulangnya. Ini bagian kulitnya, istilahnya tuh sudah tidak ada tulang ya. Kita taruh di sini. Saya suka bagian kulitnya ini nggak terlalu kecil ya, jadi bisa ada beberapa yang besar. Tapi pastikan tidak ada tulangnya ya. Ayamnya, ini aroma kunyit, rempah, ketumbar ya. Wah, enak sekali ya. Nah, bedanya kalau teman-teman berebus, untuk bentuk dari ayamnya ini agak sedikit lebih kering ya, atau lebih matang. Tapi kalau langsung di grill dengan proses pelan, ayamnya ini masih terdapat juice-nya ya, atau cairan-cairan yang ngebuat ayam ini itu nggak kering. Jadi kalau misalnya dimakan tidak terlalu kering. Nah, ini suirannya. Wow, juicy, harum, amazing. Wow, enak sekali loh. Oh ya, kita pisahkan pelan-pelan karena masih cukup panas. Ya, kita suir supaya jangan terlalu besar-besar suirannya. Boleh pakai garpu, boleh pakai tangan. Penting cuci tangan dulu. Oke, ini dia. Enak sekali aroma asapnya. Ini bedanya kalau kita suir atau kita proses ayam, nggak saya langsung grill ya. Ada yang direbus dulu, kemudian digoreng. Tetapi tekstur ayamnya akan lebih kering dari yang ini. Tergantung teman-teman semua, bisa coba yang mau direbus atau yang mau dipanggang langsung. Gimana kalau pakai atau teflon atau panci di rumah? Boleh pakai aja api kecil, kemudian susun ya seperti tadi, tulang bagian bawah, kemudian ditutup dan disemprot secara berkala atau dioleskan secara kalau 15 atau 20 menit proses masaknya bisa di 3 kali. Jadi 12 atau 15 menit, setiap 5 menit di sprayer atau diolesin. Aromanya bisa atau rasanya bisa apa aja. Bisa minyak saja, terserah. Atau rempah, atau sambal minyaknya bisa. Dan tergantung teman-teman. Tinggal kreatif ide yang teman-teman bisa pakai untuk dapetin rasa ayamnya ya. Oke, ini dia suirannya sudah jadi. Sudah di grill dan cukup size-nya, saya rasa cukup bagus, cukup pas ya. Dan kita akan sajikan. Oke, ini ayamnya saya sudah pisahkan daging dengan kulitnya. Jadi saya sudah suir dan kita akan proses sekarang untuk dibejek atau di mix atau dicampur ya. Nah, sambal kecombrangnya ini. Pertama, kita masukkan kecombrangnya, campur. Ini pas ya jumlah yang tadi 2 kecombrang.
sama satu dada ayam kiri kanan ya, sisi kiri kanan. Kita campur, ya kita bejek. Bagusnya karena ayamnya masih ada jusnya, masih ada aroma ayam cukup bagus, jadi dia nggak kering. Nah ini enaknya, lagi kita campur kecombrangnya, kita kasih sambalnya ya, cabenya. Ini dia ayam sambal bejek kecombrang ala Bali Cooks ya. Oke, wow. Kemudian bawang merah. Ingat satu-satu biar aroma kecombrangnya keluar, kemudian habis itu aroma cabenya, dan terakhir kita masukkan jeruk nipis. Saya pakai 2 ya, jeruk nipis sama jeruk limau, saya campur. Dan bisa minyak kelapa aja atau mau pakai minyak terasi juga nggak apa-apa. Saya 50-50, saya pakai minyak terasi sedikit dan minyak kelapa saya. Enak aromanya men. Wow, aroma minyak kelapa campur terasi. Ini amazing, enak sekali. Tinggal siapin nasi putih. Nice, enak, gurih. Kita coba tes. Meledak, enak. Saya nggak pakai penyedap ya. Cuman kalau teman-teman mau pakai nggak masalah. Tapi saya nggak mau ngerusak rasa kecombrang yang enak dan gurih nih. Saya suka sekali. Favorit. Tambahkan garam dikit. Pas. Oke. Ini buat rasa ayam sambal bejek kecombrangnya ini enak sekali. Wow. Kalau teman-teman cek sup bening saya atau soto bening ayam, ini pasti disajiin sama bumbu seperti ini untuk ayam. Jadi ayamnya ini sayur atau sotonya itu yang soto bening saya. Minggu lalu saya post ya di channel ini. Oke, ini dia ayam sambal bejek kecombrang khas Bali Cook. Enak. Siapin nasi panas, tinggal dimakan. Rasa segar kecombrang, karena proses kecombrangnya juga nggak unik dan ngebuat kecombrang ini nggak terlalu dominan. Kemudian rasa rempahnya juga dari ayamnya yang memang sudah meresap, jadi nggak terasa perpaduan antara kunyit tadi di ayamnya, kemudian ketumbar, kemudian merica putih yang di ayamnya. Terus kita asap, kita campur dengan kecombrang yang segar. Enak sekali. Oke, ini dia ayam sambal bejek kecombrang khas Bali Cooks. Terima kasih udah nonton, terima kasih sudah subscribe, like, atau share video saya di Bali Cooks. Dan teman-teman yang mau komen, atau mau ada masukan, atau ada mau request, saya coba listing. Dan saya akan coba untuk buatkan menurut versi saya. Oke, terima kasih. Dan semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Percaya, semua akan baik-baik saja dan indah pada waktunya. Ya, thank you. See you next video.